Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak. Sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, kita ke brand terlebih dahulu yang hari ini baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Antusias dari para investor cukup tinggi, auto reject atas hari ini sejak dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi di 975 menguat di 25,00%. Mungkin secara teknikal ini belum bisa digambarkan Pak Hadrian, tapi pandangan Anda prospek kedepannya untuk brand seperti apa jika dibandingkan dengan saham-saham lain yang berada di sektor yang sama? Ya, saya rasa brand cukup potensial ya, karena kan dia merupakan salah satu IPO yang menggunakan industri EBT, ya, energi baru terbarukan ya. Jadi Go Green ini lagi hype banget di para investor. Tapi kalau teman-teman perlu cermati juga, brand ini sebenarnya tujuan IPO-nya adalah untuk sebagian pembayaran hutang ke Bangkok Bank dan sebagian juga untuk pembayaran kepada Star Energy Oil dan Gas. Jadi investor juga perlu mencermati tujuan-tujuan IPO tersebut ya. Gitu. Jadi menurut saya brand ini euforia jangka pendek karena industrinya adalah EBT, tapi dari tujuan IPO sendiri ini sebenarnya buat bayar hutang buat saya kurang terlalu bagus ya dibandingkan yang tujuannya untuk ekspansi usaha gitu ya. Tapi teman-teman juga perlu cermati karena ini belakangnya adalah Barito ya dengan grup yang sangat besar, dan ya kita lihat aja ini gimana prospek ke depannya sih. Buat saya sih ini cenderung lebih ke short term aja ya. Jadi mungkin karena teman-teman mungkin banyak yang euforia seperti Cuan ya, saham yang dulu grup Barito juga yang bisa naik signifikan gitu ya. Tapi buat saya di brand dengan tujuan IPO yang untuk pembayaran hutang mungkin teman-teman bisa kurang ekspektasinya, mungkin nggak seperti saham-saham IPO sebelumnya di grupnya gitu. Baik. Menurut saya sih seperti itu sih Mas Desi. Oke, di mana dana IPO lebih digunakan untuk ekspansi begitu Pak? Ya, saya lebih senang kalau buat ekspansi tujuannya. Kalau tujuan buat bayar hutang sebagian ya mungkin kita akan lihat ya komposisinya nanti gimana setelah rencana realisasi IPO. Bisa setelah 3 bulan kan dia ada realisasi IPO, kita lihat nih buat ekspansi usahanya seberapa besar nih komposisinya gitu. Itu yang akan saya lihat kalau saya mau hold itu saham gitu. Baik, analisis untuk brand pemirsa yang hari ini tercatat di Bursa Efek Indonesia, auto reject atas menguat di 25% dan poinnya adalah para investor diharapkan untuk mengamati dana IPO digunakan untuk apa saja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga grafis yang ada di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Hadrian Mainar. Di antaranya dari properti ada BSDE, lebih direkomendasikan trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di level 1000, targetnya hingga ke 1150. Selanjutnya dari produsen semen ada SMGR, supportnya di 6125, target hingga ke 6975. Kemudian juga ada Antam, lebih ke arah spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan hingga 1700, target hingga ke 2000. Dan terakhir dari pertambangan batubara ada Adaro, hari ini naik cukup tinggi, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya hingga ke 2520, target hingga ke 2940. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke BSDE. Trading buy di area berapa Pak direkomendasikan untuk BSDE? Ya, BSDE trading buy di area 1050 sampai 1060 nih, kurang lebih di harga sekarang. Saya melihat ada potensi golden cross ya, dari MA10 mau golden cross ke MA20. Jadi BSDE cukup potensial trading buy untuk saya dengan targetnya 1100 sampai 1150 jangka pendek dengan support 1000 sampai 1010. Lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir, Pak Hadrian. Apakah pelemahan yang terjadi untuk BSDE masih dalam tahap yang wajar, mengingat sebelumnya di akhir Juli sempat bergerak di atas 1200-an? Ya, kalau buat saya ini sudah mulai ada reversal ya, secara teknikal sudah mulai melandai di level 1010 dan 1000 udah jadi level base support base-nya, dan ini udah mulai naik sehingga ada potensi golden cross. Jadi buat saya masih entry level yang masih baru banget untuk mulai potensi naik. Oke, sudah ada sinyal untuk potensi naik untuk dari BSD sehingga direkomendasikan. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, SMGR, Semen Indonesia Persero Tbk. Penutupan hari ini di 6.600 menguat di 3,94%. Untuk trading buy-nya di area berapa direkomendasikan untuk SMGR?
SMGR trading buy kan sebenarnya tadi ketika sesi 2 siang ya 6450 sampai 6500 ya. Jadi tutupan 6600 beda sedikit dengan targetnya di 6800 sampai 6975. Supportnya ada di 6125 sampai 6250 nih titik low yang kemarin. Jadi ini SMGR udah melemah mungkin 2 minggu terakhir ya, lalu sudah mulai reversal. Hari ini diikuti dengan volume yang cukup tinggi ya, 1,3 kali volumenya, sekitar 56 miliar hari ini transaksinya. Jadi ada potensi trading buy untuk SMGR. Resisten terdekat bisa ke berapa dulu Pak untuk SMGR? Di 6.800 Pak di MA50-nya. Oke, baik. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Antam pemirsa, juga direkomendasikan tapi lebih ke arah spekulatif buy ini. Analisisnya untuk Antam, profil risiko apa yang harus diwaspadai dengan rekomendasi spekulatif buy untuk Antam? Ya, Antam karena sebenarnya tren 2 minggu sebulan terakhir tepatnya malah sudah melemah terus ya, dari level 2000 dia terus melemah sampai terendahnya kemarin di 1705. Nah, hari ini mungkin katalis dari impact dari konflik terjadi dan ketidakpastian global, Antam menguat cukup signifikan hari ini dengan volume rasio 1,78 kali atau sekitar 100 miliar nih transaksi hari ini. Sehingga ada potensi spekulatif buy dulu karena candle-nya hijaunya baru hijau panjang pertama nih gitu, jadi masih spekulatif buy. Kalau besok kembali bertahan di level 1850 misalnya, teman-teman boleh fresh up dan itu jadi trading buy yang kedua. Baik, penutupan hari ini di 18.10, sudah cukup lama Antam tidak mengalami kenaikan signifikan dan hari ini menguat di 5,54%. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari pertambangan batubara, Adaro juga lebih ke arah spekulatif buy dan Adaro hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Analisis Anda untuk Adaro? Ya, Adaro kurang lebih mirip seperti Antam dan saham komoditas yang lainnya ya, naik cukup signifikan hari ini. Dia tembus MA10 di hari ini sehingga saya melakukan rekomendasi spekulatif buy. Kenapa spekulatif buy? Karena dia masih belum terlihat signifikan banget volumenya, masih ya sekitar 1 kali ya, rata-rata transaksi 140 miliar, dan dia masih perlu menembus level MA20 nih di 2830 nih baru bisa dikatakan trading buy. Jadi masih spekulatif buy dulu teman-teman. Jika tembus level 2830 boleh fresh up dengan targetnya nanti di target jauhnya di 2940 nih untuk Adaro. Dengan level supportnya di 2600 yang terdekat. Oke. Penutupan hari ini di 2.770 menguat di 4,53%, supportnya di 2.600, resisten 2830, bahkan hingga ke 2940, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham pilihan yang direkomendasikan ada BSDE, SMGR, Antam, dan juga Adaro. Pak Hadrian, pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Tadi untuk BBNI sudah kita bahas dari Bapak Anggiat di Bekasi. Selanjutnya ada Bapak Diki juga dari Bekasi menanyakan MTEK Pak, sudah punya di 630, apakah bisa akhir tahun kembali ke 800 support dan resistennya. Dan MTEK juga ditanyakan tidak menyebutkan nama dan lokasi, ini secara fundamental kira-kira baru ingin masuk level entry direkomendasikan di berapa untuk MTEK? Silakan Pak Hadrian. Ya, MTEK secara teknikal ini sebenarnya bagus ya, kemarin dia breakout dengan volume besar ya. Kemarin ya breakout di level 610 dengan volume 1,9 kali atau 50 miliar. Jadi sangat bagus. Hari ini koreksi sehat, saya bilang tidak bikin new low, jadi boleh hold. Target terdekat sebenarnya di 705 dulu nih. Kalau dia tembus baru bisa potensi ke level 800. Nah, saran saya boleh di hold, atau yang mau entry bisa ambil area buy on weakness-nya di 610 nih. Dengan level supportnya nanti di 600 sampai 575. Baik, untuk MTEK 635 penutupan hari ini di 1,55%, koreksi yang terjadi masih koreksi wajar dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan masih cukup banyak dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak, menanyakan Tekim Pak, apakah bisa kembali ke level 10 ribuan kembali? Peluangnya seperti apa? Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Silakan Pak Hadrian. Oke, Tekim saat ini sudah mulai melandai dengan resisten terdekatnya ada di MA20 di 9.200 nih. Nah, dia masih melewati itu dulu untuk menuju level berikutnya di 10.000. Jadi resisten terdekat di 9.200 dengan support di MA50 di 8150.
Baik, selanjutnya MDKA, ini dari Dito Sudiarjo, dari Sidoarjo maksud kami, hari ini menguat signifikan setelah koreksi cukup dalam, nyangkut di 3.100 ini. Averaging down, di hold saja, singkat saja Pak. Ya, untuk saya MDKA Anda boleh hold, atau kalau averaging down Anda juga boleh dengan batasin resiko di supportnya di 2410 nih. Nah, resistannya nanti ada di MA10 di 2650 dulu, lalu baru selanjutnya nanti di level 2970 nih di MA20-nya. Baik, selanjutnya ada Oscar dari Bali menanyakan saham TBMS Pak. Untuk TBMS, ya. Hari ini menguat signifikan 14,7%, tapi investor perlu mencermati karena transaksinya tidak liquid ya. Hari ini hanya 133 juta dengan bid offer yang relatif gap ya. Jadi agak hati-hati. Untuk saya, teman-teman perlu perhatikan likuiditasnya. Jadi ini kurang liquid. Resistennya mungkin saya lihat mingguan sebentar. Resistennya di 2090 ya, sebenarnya agak tinggi dengan supportnya di 1725 nih yang agak top box hari ini. Baik. Tapi agak tidak liquid ya, hati-hati teman-teman, gapnya agak jauh ini. Oke, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya Bapak Wijang dari Riau menanyakan Gosco Pak, GZCO. GZCO. Bapak Wijang yang ada di Riau. Ya, Gosco Plantation ya. Secara teknikal bentuk chartnya kurang bagus, susah dibaca. Tapi kalau Anda mau lihat level supportnya di 89 ya, dengan resistannya di 98. Ini buat saya nggak ada sinyal, lebih ke arah wait and see aja. Resistannya di 98, supportnya di 89. Selanjutnya menanyakan saham Goto Pak Hadrian, hari ini ditutup di 83, melemah di atas 1%. Entry point di berapa direkomendasikan tidak untuk Goto? Ya, Goto masih melemah dan belum ada sinyal sama sekali. Kalau Anda memperhatikan support, hari ini di supportnya di 8283 supportnya, tapi kita lihat belum ada sinyal. Mungkin nanti ketika dia reversal di atas 84 atau 85, baru Anda boleh spekulatif beli dengan resisten nanti di 92 gitu. Oke, analisis untuk Goto tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita Pak Hadrian. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan esok hari. Pak Hadrian, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih, sama-sama Mas David. Baik. Ada Bapak Hadrian Maina Taslim, Asosiat Direktur PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.